Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melihat ya pernyataan dari Pak Hasto yang katanya beliau sekarang diperiksa ya karena kesalahan dalam sebuah acara, kesalahan pernyataan dalam sebuah acara di acara TV nasional ya. Jadi Pak Hasto ini memberikan klarifikasi setelah selesai diperiksa ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Kita saksikan saja bersama-sama. Ini dia. Oke. Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Saya telah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu Liputan 6 SCTV dan Kompas TV. Di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yaitu PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita. Sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual ya kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari 3 hakim MK. Yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bu Megawati Soekarno Putri yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu. Nah, untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih ini Bung Benny Ramdhani datang dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Silakan. Ini nih dari anu dulu. Silakan. Maju Pak, maju. Ada 2 yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri.
Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai artikel, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi, ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Ya, jadi itu kenapa. Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah klarifikasi pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan apa yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya ke sini. Nah, namun seperti yang saya sampaikan, di garis bawahi ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir pagi ini. Ya itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers. Bang, justru itu, ini makanya dia klarifikasi. Karena nggak wajib, tapi Pak Hasto sebagai warga negara, sekjen partai yang baik, hadir kan. Bang, ada tambahan bang? Ini akan dihentikan dong Mas, kalau misalnya selanjutnya kan diarahkannya ke Dewan Pers. Apa yang kemudian? Oh, kalau itu tanya penyidik. Ya sudah, saya melaporkan kepada beliau ya, dan jalankan kewajiban sebagai seorang warga negara yang taat pada hukum. Karena PD Perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum. Justru laporannya kan, kita baca laporannya. Laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu, katanya pernyataan. Lalu katanya ada unsur pidana. Justru kami tanya, Pak Hasto tanya. Gitu loh. Ya tentu prosedurnya kan ke Dewan Pers dulu dong kita. Ya kan? Mas Hasto. Ini keterangan Pak, pelapornya ini siapa Pak? Ya Pak. Dan BW viral apa yang dibicarakan dengan Yaitu kebersamaan dalam forum akademik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Sulistiawati, ketika politik dan hukum mengalami kebuntuan, maka jalan kebudayaan, jalan intelektual itu kita mencari untuk menguraikan berbagai persoalan-persoalan politik dan hukum itu. Sehingga kami belajar tentang antropologi hukum. Itu merupakan hal yang sangat positif sebagai suatu pencerahan. Jadi bagi PD Perjuangan juga tradisi kepemimpinan intelektual inilah yang terus kami lakukan untuk mengurai titik-titik kebuntuan antara politik dan hukum tadi. Mas Hasto, ada dugaan penggeledahan terlapor ya Pak. Tapi kan dari penyidik mengarahkan itu ke Dewan Pers. Apa yang didesak? Sebenarnya kami yang mengusulkan ya kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan, karena ini terkait dengan produk jurnalistik,
maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud. Jadi menarik ya, tumben Pak Hasto udah nangis nih. Biasanya kan beliau sangat sensitif orangnya ya, kalau masalah-masalah gini nangis. Jadi segitu sebetulnya videonya, semoga videonya bisa memberikan kembali tuh informasi baru untuk teman-teman semua. Tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan kita ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.